Manchester United sempat menaruh harapan besar pada Erik ten Hag untuk mengembalikan kejayaan klub. Namun dengan belanja pemain lebih dari 600 juta pound sterling dalam 2 musim, hasilnya justru jauh dari ekspektasi. Ada rekrutan yang tampil gemilang, tapi tak sedikit pula yang dianggap gagal total. Dari Lisandro Martinez yang jadi pilar tangguh di lini belakang, hingga Anthony yang performanya tak sebanding dengan harga fantastisnya. Di video kali ini kita akan membahas 13 pemain yang didatangkan Erik ten Hag ke Manchester United, dari yang sukses bersinar hingga yang benar-benar mengecewakan. Yuk kita mulai. Ten Hag memang sempat membawa trofi ke Old Trafford, tapi belanja besar-besaran yang dilakukan gagal menjadikan tim bersaing di papan atas Liga Inggris. Total lebih dari 600 juta euro dihabiskan dalam 2 musim. Ironisnya banyak pemain mahal yang tidak mampu memberi dampak berarti. Anggap saja Andre Onana yang didatangkan untuk jadi penjaga gawang utama, kini kabarnya siap dipinjamkan. Sementara nama lain seperti Anthony juga sudah dilepas dengan harga jauh lebih murah. Kini Ruben Amorim terpaksa membenahi skuad warisan Ten Hag. Hal ini membuat evaluasi terhadap rekrutmen ex pelatih Ajax tersebut semakin tajam dan tak terhindarkan. Manchester United pernah berharap besar pada Erik ten Hag untuk membangun kembali kejayaan klub. Namun hasil dari rekrutan sang manajer justru lebih banyak mendatangkan masalah. Di urutan pertama ada Lisandro Martinez. Sejak pertama kali datang ke Manchester United, Lisandro Martinez banyak diragukan karena posturnya. Kritikan itu langsung terjawab lewat performa konsisten di lini belakang pada musim debutnya. Meski begitu, musim ini ceritanya berbeda. De Ligt kini kembali dipercaya sebagai starter utama berkat penampilan yang lebih solid. Faktor performa pemain lain yang kurang meyakinkan turut mengangkat namanya dalam penilaian. Saat ini ia terlihat perlahan bangkit menuju level terbaiknya lagi. Martinez bukan hanya tangguh di klub, tetapi juga berhasil menjuarai Piala Dunia beberapa bulan setelah bergabung dari Ajax. Kemampuannya membaca permainan menjadi nilai tambah yang membuatnya menonjol. Walau cedera sempat menghambat menit bermainnya, kualitasnya tak terbantahkan saat tampil reguler. Martinez kini dianggap sebagai salah satu pembelian terbaik klub dalam era terbaru. Di urutan kedua ada Leny Yoro. Nama Leny Yoro mulai mencuri perhatian berkat performanya bersama Lille. Bek tengah asal Perancis ini mampu melewati masa adaptasi dengan cukup baik meski masih belia. Ia tampil stabil dan mendapat banyak sanjungan dari berbagai pihak. Pencapaiannya dalam waktu singkat membuatnya dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di generasinya. Yoro kini menjadi andalan di jantung pertahanan tim. Jika terus berkembang, ia berpeluang besar menjelma menjadi bek kelas dunia dalam beberapa tahun ke depan. Di urutan ketiga ada Matthijs de Ligt. Karir Matthijs de Ligt sempat mengalami pasang surut setelah pindah dari Ajax Amsterdam. Juventus dan Bayern Munich memilih melepasnya, membuat banyak pihak meragukan konsistennya. Meski begitu, musim ini ceritanya berbeda. De Ligt kini kembali dipercaya sebagai starter utama berkat penampilannya yang lebih solid. Faktor performa pemain lain yang kurang meyakinkan turut mengangkat namanya dalam penilaian. Saat ini ia terlihat perlahan bangkit menuju level terbaiknya lagi. Di urutan keempat ada Mason Mount. Mason Mount memulai musim ini dengan bayangan skeptis, terutama soal perannya di tim baru. Namun sistem yang dibangun Amorim tampak memberi ruang baginya untuk tampil lebih optimal. Gelandang asal Inggris itu sudah terbiasa dengan pola serupa saat masih memperkuat Chelsea. Hal ini membuat transisinya ke dalam strategi baru berjalan lebih mulus. Harga transfer besar yang melekat padanya tentu menuntut kontribusi nyata. Mount pun dituntut untuk konsisten memberi dampak positif di lini depan.
Di urutan kelima ada Noussair Mazraoui. Noussair Mazraoui mengikuti jejak Matthijs de Ligt dengan bergabung dari Bayern Munich. Ia kembali dipertemukan dengan Erik ten Hag, pelatih yang sudah dikenalnya sejak lama. Meski kontribusinya belum menonjol, Mazraoui tetap mendapat peran penting. Bahkan ia sempat dimainkan di posisi tidak biasa saat menghadapi Fenerbahce. Untungnya biaya perekrutannya tidak terlalu besar. Situasi itu membuat kegagalannya jika pun terjadi tidak akan terlalu membebani klub. Di urutan keenam ada Tyrell Malacia. Tyrell Malacia direkrut dari awal masa kepelatihan Erik ten Hag. Ia bukanlah sosok yang langsung bersinar, namun juga tidak banyak melakukan kesalahan berarti. Cedera panjang membuatnya jarang tampil dan lebih sering menepi dari lapangan. Biaya transfernya hanya sedikit di atas 14 juta pound sterling. Karena itu kegagalannya bersinar masih dianggap sebagai risiko yang wajar untuk sebuah klub. Di urutan ketujuh ada Manuel Ugarte. Manuel Ugarte datang dengan reputasi cukup besar setelah masa bermainnya di PSG. Kehadiran Amorim bahkan sempat memunculkan harapan ia bisa tampil gemilang. Sayangnya kontribusi yang diharapkan belum benar-benar muncul. Ugarte kesulitan menunjukkan kualitas yang sama seperti saat di Portugal. Permainan kasarnya kerap membuat situasi tidak menguntungkan. Akibatnya menit bermainnya terbatas dan ia jarang masuk skuad utama. Di urutan ke-8 ada Altay Bayindir. Altay Bayindir langsung dipercaya tampil sejak awal musim Premier League. Namun penampilannya ternoda oleh blunder besar saat menghadapi Arsenal di laga perdana. Kiper asal Turki itu pernah menjadi pahlawan ketika United menyingkirkan Arsenal dari Piala FA tahun lalu. Walau begitu, ia juga beberapa kali jadi sorotan karena kebobolan dengan cara yang aneh. Harga murahnya membuat perekrutan Bayindir tidak dianggap berisiko besar. United memang tak membeli dia untuk jadi bintang utama, melainkan sekedar opsi untuk tambahan di bawah Mistar. Di urutan ke-9 ada Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee menjadi salah satu pembelian yang bukan rekomendasi Erik ten Hag, melainkan keputusan manajemen lama. Sayangnya performanya di Manchester United lebih sering mengecewakan dibanding mengesankan. Nama Zirkzee sempat jadi bahan perbincangan saat ditarik keluar lebih cepat di bulan Desember. Ironisnya sebagian fans merayakan pergantian tersebut sebagai bentuk kekecewaan. Sebelum pindah, ia memang bersinar di Bologna dengan catatan impresif. Namun di Premier League, kontribusinya hanya 3 gol liga sehingga masih jauh dari harapan. Di urutan ke-10 ada Casemiro. Kedatangan Casemiro pada 2022 sempat memberi dampak instan di lini tengah Manchester United. Perannya membantu tim meraih trofi Carabao Cup tak bisa dilupakan. Namun sayangnya penampilan api itu tak berlanjut ke musim-musim berikutnya. Kontrak panjang plus gaji tinggi membuat United kesulitan melepasnya. Penurunan fisik itu memperparah kondisi sang gelandang asal Brasil tersebut. Dengan minimnya opsi di lini tengah, posisinya terasa semakin berat untuk dijalani. Di urutan 11 ada Andre Onana. Karir Andre Onana di Manchester United berjalan jauh dari ekspektasi. Kiper asal Kamerun itu justru dikenal lebih sering bikin blunder ketimbang memberi rasa aman. Pindahnya David De Gea untuk memberi ruang pada Onana ternyata tidak menghasilkan perubahan berarti. Pola permainan United juga tak berkembang sesuai harapan Ten Hag. Kini Onana resmi menuju Trabzonspor dengan status pinjaman. Amorim sendiri sudah lebih dulu menggesernya ke bangku cadangan sebelum keputusan itu dibuat.
Di urutan ke-12 ada Rasmus Højlund. Transfer Rasmus Højlund ke Manchester United langsung memunculkan tanda tanya. Banyak yang menilai harga 74 juta euro tidak sebanding dengan pengalaman dan kualitasnya saat itu. Awalnya United berharap ia bisa berkembang seiring waktu. Sayangnya performa di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Højlund kesulitan mencetak gol dan gagal jadi solusi di lini depan. Akhirnya manajemen klub memilih untuk melepasnya sementara lewat status pinjaman. Di urutan ke-13 ada Anthony Santos. Manchester United mengeluarkan biaya besar untuk mendatangkan Anthony. Sayangnya penampilan sang winger tidak sebanding dengan harga fantastisnya. Gol ke gawang Arsenal di laga debut jadi satu-satunya sorotan positif. Selebihnya, performanya banyak menuai kekecewaan dari supporter maupun pengamat. Kini Anthony menemukan kembali kepercayaan diri saat bermain di Spanyol. Fakta itu semakin menegaskan bahwa perjalanannya di Old Trafford memang layak dicap gagal. Itulah tadi 13 pemain yang didatangkan Erik ten Hag ke Manchester United. Ada yang sukses memberi dampak besar, ada pula yang justru jadi beban bagi klub. Fakta ini menunjukkan bahwa belanja besar tidak selalu menjamin keberhasilan sebuah tim. Kalau menurut kamu, siapa rekrutan Erik ten Hag yang paling sukses dan siapa yang paling gagal total? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like kalau kamu suka dengan video ini. Share ke teman-teman sesama fans bola. Dan pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar sepak bola dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.